Takut kalian atau kalian yang takut hantu? Hantunya takut kalian gitu ya? Oke. Kamu sekarang kita. Ustaz kan 3 tahun di pesantren, 6 tahun di pesantren, 2 tahun mengajar, selanjutnya ngabdi. Ustaz dari dulu pindah-pindah kerjanya. Artinya pengabdian di mana diutus, di situlah Ustaz. Sampai Ustaz menemukan dambaan hati yaitu istri tercinta. Nah, diam lagi. Kita bisa mau bahas itu. Dalam agama cinta itu sah. Agama memperkenankan orang saling suka, tapi ada caranya dan ada batas maksimalnya. Paham? Paham itu. Kita akan bahas pengalaman horor yang terjadi. Jadi dulu ketika Ustaz pesantren, kalau pesantren dulu setiap angkatan itu punya namanya ketua angkatan. Kebetulan Ustaz dulu ada waktu angkatan kelas 1 masih baru masuk, belum ada ketua. Masuk di kelas 2 sanawiyah baru ada angkatan itu. Ustaz kebetulan sebagai pengasuh angkatan. Artinya ada ketua, ada wakil kan, kami di bawah mereka lah. Jadi kawan-kawan yang nakal-nakal itu, kami yang cari-cari itu. Ada yang nakal-nakal, kawan-kawan kami nggak mau masuk kelas, nggak mau belajar, kami yang hantam dulu. Jadi ketika pada saat itu ada cerita nih. Pada saat itu Ustaz ingat ketika itu, karena di pesantren ini kan kami 24 jam, nggak ada keluar. Jadi ingat Ustaz kemarin itu ketika baru pertama kali masuk pesantren itu, belum ada kami ngerti ada cerita hantu di pesantren. Ini sedikit intermezzo nih ya, intermezzo. Kali ini aja kita cerita hantu, besok kita cerita agama. Karena hantu pun termasuk bagian dari agama, ya kan? Jadi Ustaz ingat waktu itu Ustaz masih pas sebesar-besar orang ini lah, kecil-kecil nih, anak-anak muda ini. Nah, ya. Jadi ketika itu kami belajar malam mau ulangan ujian. Kami belajar malam itu dikasih waktu sampai jam 10 malam. Ingat Ustaz, jam 10 malam kami belajar malam. Lantas bel udah mau dibel pulang. Jam 10 itu semua santri harus pulang balik ke kamar, ke asrama. Karena nggak boleh ada yang berkeliaran malam. Pada saat itu masih pesantren kami masih kayak gini, masih banyak kebun, sawit masih banyak, sawah masih banyak. Kebetulan pesantren kami itu 500 meter sebelah sana itu kuburan Cina, bukan kuburan Islam, bukan kuburan Muslim, tapi kuburan Cina. Sebelah sananya kuburan Kristen. Jadi lokasi pesantren Ustaz, kalau siapa pernah jalan-jalan ke Medan di Padang Bulan itu tempat-tempat orang yang memang maksiat. Makanya dibuat pesantren di situ biar merubah suasana situ. Karena memang biasanya kalau ada kezaliman di daerah kita, lantas kita berbuat baik di suatu daerah itu, maka 40 langkah ke kiri, 40 langkah ke kanan, ke belakang, depan, itu berubah lama-lama jadi baik. Jadi ketika itu ingat Ustaz, kami pulang berempat dan kawan-kawan Ustaz itu sekarang udah jadi orang pula, ya kan? Artinya udah alhamdulillah, satu di Pekanbaru, satu di Medan, ada juga di Aceh, ada juga di Sibuan di dekat. Jadi waktu itu kebetulan yang kawan kami yang dari Sibuan ini, yang dekat sini itu tertinggal, kan bel belum ada bel kayak sekarang, masih bel zaman pakai apa? Lonceng itu kalau dipukul itu mungkin sampai RW 9 mana dengar. Besarnya loncengnya itu mukulnya harus 3 orang. Tarik dari sana, itu tarik dari sana dipukul, sekali, kan? Pokoknya 3 kali pukulan, semua santri harus balik ke kamar. Jadi pada waktu itu saya ingat itu gerimis. Jadi kami masih kelas 1 belum tahu apa-apa, gerimis. Kawan Ustaz di dalam kelas masih ketiduran. Kebetulan lampu itu masih remang-remang dia. Lampu remang ini kan, lampunya hidup segan mati tak mau. Ya, lampunya itu enggak terang kali, tapi juga enggak gelap kali. Kalau kita lihat suka ya nampak. Tapi sama-sama. Jadi waktu itu dia tidur, kami absen tiap malam, kami absen pulang ke asrama absen.
Mana Fulan? Gak ada, dicari lah. Kebetulan Ustadz karena penanggung jawab kemarin itu, jadi Ustadz mencari, kami yang nyari 6 orang. Setelah kami cari, kami ingat dia tinggal di kelas. Ini kenapa kemarin Ustadz dari dulu Ustadz nggak percaya gaib dari dulu. Karena kebetulan orang tua Ustadz meyakini kalau kita nanti punya, misalnya nanti kan pasti jadi orang tua. Ini sedikit Ustadz kasih nasihat. Ketika kita punya anak nanti, jangan berikan anak kita itu pengetahuan tentang setan itu dulu. Masih kecil misalnya kan, jangan ke sana ada hantu, nggak usah. Jangan ke sana ada hantu, jangan. Karena psikologinya akan terganggu sampai dia besar nanti. Yakin Ustaz ini kalau rame-rame semua ditanya enggak takut hantu. Coba nanti malam Ustaz bawa 1-2 orang. Kalau enggak klaim basah bukan aja, yakin Ustaz. Kalau rame gini ya lah takut hantu enggak. Kalau sekarang bertanya kayak gitu, tapi kalau malam, beda-beda dia. Jadi waktu itu kami cari kawan kami ke kelas, enggak dapat lagi kawan kami di kelas. Kami carilah ke masjid, biasa orang ketiduran banyak di masjid, pindah begitu di masjid kan karena banyak kipas kan, nggak dapat juga. Akhirnya besok pagi, Ustadz kan dari dulu memang kalau ngaji di masjid, kami ada 3 orang yang pegang ngaji di masjid sebagai imam lah kan. Kebetulan kami dengar ada seorang gedor pintu, tapi pintu itu gudang itu nggak pernah dibuka. Isinya itu memang sejadah yang udah nggak dipakai ya, sejadah, toa, kain kapan, modalnya. Ya kan memang kayak gitu. Kayak di masjid pun ada kain kapan, keranda kan, semuanya di dalam itu. Nggak pernah dibuka. Dan orang nggak pernah tahu di situ ada barang itu. Kami pun nggak tahu. Pada saat itu kami minta kunci sama Ustadz, bagian pengasuhan Ustadz. Kami minta kunci. Kami dengar di atas itu ada orang menggedor. Nggak mungkin bilang Ustadz. Dengan nada dia yang bilang nggak mungkin itu kami jadi takut. Kawan Ustadz itu besar berarti. Kalau sekarang mungkin dia lehernya jumpa pintu itu. Besar orangnya karena kami dulu waktu Ustadz kami besar ini, dia itu kalau Ustadz mau ngambil barang, Ustadz panjat punggung dia baru bisa mengambil barang. Sekarang dia tentara bukan baru. Saat itu dia aja yang badannya sebesar itu, ketika dengar cerita Ustadz itu dia bilang nggak mungkin ada orang di situ karena kunci itu nggak pernah ada yang megang kecuali Ustadz. Dia langsung nggak berani. Bilang nggak berani, naik lah. Akhirnya kami dengan Ustadz itu naik berempat, yang 2 orang lagi masih di sana naik berempat. Kami buka pintu itu. Terakhirnya kami jumpai kawan kami tadi. Dia itu udah pucat mukanya, takut kan, keringat apa adanya. Nggak mau ditanya pun nggak mau. Dibawa kan, ditanya kau kenapa? Nggak mau. Kayak orang baru lihat setan kan. Jadi dibawa ke bawah, dibawa ke lantai 1, dijumpai dengan Ustadz yang dulu Ustadz belajar ruqyah dari dia. Dulu Ustadz belajar dari Ustadz itu, guru Ustadz itu. Jadi guru Ustadz yang ahli ruqyah itu, kalau misalnya sekarang orang kemasukan misalnya kan, dia nggak usah dipegangnya, jadi berdiri aja dia kayak gini. Ditunjuknya gini, orang yang kemasukan itu langsung lari sini. Ustadz langsung lihat mata kepala, ditunjukkannya gini, luar, langsung lari sini. Belum dipegangnya itu. Kalau Ustadz waktu kayak gini keluar, Ustadz yang lari. Jadi kan, ingat pada saat itu kami bawa ke bawah, akhirnya dikasih minum, dibacakan surat-surat Al-Quran, maka sembuhlah dia. Ditanya pada saat malam itu kenapa? Ini disinilah bahwasanya memang kita tahu apa perkataan Nabi Muhammad dan Allah bilang bahwasanya memang setan itu menyukai orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi kawan Ustaz itu ketika dia menyendiri, dia berbuat maksiat pada saat itu. Dia mengakui bahwasanya dia merokok. Merokok kan dilarang di pesantren. Dia merokok, dia bawa HP di pesantren itu. Ya kan? Kata dia mengaku dia sedang teleponan lah dengan siapa nggak tahu kan. Itu dibilang kawan Ustaz. Yang dalam itu akhirnya dia melihat orang datang. Dikiranya itu Ustaz bagian pengasuhan yang biasa keliling malam-malam. Rupanya bukan. Kan dia ngintip dari jendela gitu kan. Ustaz kayaknya ngerti kan karena Ustaz pernah di pesantren juga. Ngintip dari jendela kan kita takut kalau pakai HP gitu. Waktu dia lihat Ustaz itu datang, dia nampak itu pecinya itu lewat jalan ini. Tapi waktu dia kan bisa ngintip dari atas, bisa ngintip dari bawah.
Waktu dia ngintip dari bawah, kan ngintip dari bawah. Rupanya kakinya nggak napak ke bawah bumi. Jadi jalannya melayang kan, melayang. Tapi ya biasa kan gitu. Akhirnya dia HP itu tetap hidup. Dia memang biasanya kalau orang lihat hantu, lihat jin, setan itu dia nggak akan mau bisa bergerak dia. Mati kutu bahasanya. Nggak bisa bergerak. Akhirnya datang lagi dia tuh, datang lagi. Itulah di depan pintu itu langsung berpapasan. Jin itu bilang, kalau memang kamu yang Ustaz ingat dari apa yang dia bilang itu, karena kami nanyanya nggak sikit ramai, karena ditanyanya itu kan ketika udah mau pagi itu. Kalau misalnya kamu lanjutkan lagi perbuatan ini, katanya kan, ini yang dibilang jin itu tadi, maka saya dibuatnya bibirnya itu merah. Kata jin tadi, baru dia dibilang ini, dibilangnya lah pada sama kami, dibilang ini kami kan takut kemarin itu. Jadi dia bilang, bro, apa tuh? Waktu aku lihat jin itu, pertama aku cium bau parfum Ustaz biasanya. Waktu sampai kemarin bau bangke. Waktu aku papasan sama dia, aku lihat dari itulah baru bentuk jin yang nyata. Yang pertama dia bilang apa? Mukanya nggak ada. Dia sampaikan kan, Ustaz kan sampaikan ada nih kan, wasilah kan, matanya itu bolong katanya kan. Waktu di depan pintu, badannya panjang tinggi, badan panjang tinggi. Jadi tangan ini, tangan dengan siku ini nggak jumpa, saking panjangnya tangan di bawah. Itulah yang dilihat dia. Sampai dia lari ke masjid, di masjid itulah setan itu nggak bisa lagi ngejar dia. Katanya. Sampai di masjid itulah nggak bisa dikejar. Barulah kami tolong dia, barulah jumpa sama kami. Kalau misalnya kami tinggal dalam itu, kurasa udah pakai kapan dia sendiri, udah kapan dia. Jadi sholat kan besok kan. Kayak gitulah. Kalau Ustadz pengalaman horor, memang kurang lebihnya biasanya banyak Ustadz hadapi dari dulu. Kenapa? Karena memang dari dulu alhamdulillah Allah titipkan Ustadz meruqyah orang dari dulu. Dari semenjak Ustadz rumah tangga itu banyak gangguan. Ini cerita hidup sedikit nih kan. Contoh yang kemarin di tempat siapa? Di tempat di belakang rumah anaknya Pak Karim siapa namanya? Karena ada orang kerasukan kemarin juga. Ada orang kerasukan di situ. Jinnya itu dia bilang jinnya itu dari sini. Bayangkan pernah dia lihat di mana masjid itu malam-malam? Ustadz di situ nggak punya tetangga. Tetangga Ustadz di situ rumah kosong. Nanti insya Allah main-main di rumah Ustadz kan. Jadi rumah yang di samping rumah Ustadz itu tahu kan? Kosong. Bayangkan kalian tiap malam, tapi nggak usah bilang sama dia, nanti takut pula dia situ. Enggak, yang kasihan nanti itu yang terakhir itu kasihan Tuhan. Nanti takutnya. Nanti dia yang terakhir nggak sampai ke rumah pula, kita sedikit di jalan gitu. Lewat kita. Jadi kalau memang hal seperti itu, memang kalau sudah biasa, Ustaz sudah biasa. Nanti kan masjid itu, bayangkan kan rumah itu tiap hari kosong. Jadi tiap malam Ustaz masukkan kereta jam 1, jam setengah 2, lampu harus Ustaz matikan dari belakang, Ustaz matikan lampu ke depan. Rumah itu kan agak panjang di belakang. Jadi Ustaz kasih tahu kalian, kalau satu daerah, misalnya satu tempat nih, kalau di luarnya ini, misalnya di luar nih, ini kelas ini sama nih, semua kelasnya sama nih. Ini yang Ustaz pelajari dulu ketika Ustaz masih ngurusin. Ketika misalnya kelas ini panas, di sana panas, tiba-tiba sana dingin, hati-hati. Ini kalau bukan kejadian siang-siang kayak gini, malam pulang. Karena kita kan hidup berdampingan dengan setan kan. Kita hidup berdampingan dengan jin. Jin itu sama seperti kita, dia juga punya anak, dia punya istri, dia juga belanja, dia juga sebagainya macam. Itulah jin. Jin itu pembagiannya dua, setan dan jin. Yang baik itu namanya jin, yang jahat itu namanya setan. Jadi
kalau setan itu yang jahat, itu yang kufur, itu yang kafir, setan namanya. Kalau belum masih jin namanya. Ya kan? Jadi kalau di sini ada kawan-kawan kalian yang masih ganggu, berarti bukan setan dia, jin. Ya, karena jin itu bentuknya manusia juga ada kan? Malikinas, ilaihinas, mencari luas otoritas, ada di